kesadaran. Dalam hidup itu yang penting itu ikhtiar. Yang penting kita berusaha. Masalah rizki Allah yang akan menentukan. Wong rizki kadang itu dicari dari subuh nggak dapet, yang kerjanya datangnya siang malah dapatnya lebih banyak. Rahmat Allah berupa rizki itu kalau kita lihat itu benar-benar rizki itu rahmat Allah yang tidak bisa dinalar-nalarkan itu. Coba kalau rizki itu karena soleh, kalau nikmat rizki itu karena soleh, tentu yang kaya-kaya itu kiai-kiai di kampung-kampung. Bener kan kiai di kampung itu soleh-solehnya nggak pernah kenal medsos itu, nggak pernah ngelihat HP. Kiai kampung itu TV aja nggak mau kok, apalagi medsos. Ngeliatin share-sharean dari temennya yang isinya hibah atau provokator, nggak pernah. Tapi ternyata ya banyak di kampung ya pas-pasan. Berarti apa? Rizki bukan karena soleh. Kalau rizki itu karena pinter, dosen-dosen itu pinter-pinter itu karena minimal S2. Banyak dosen naik motor, justru mahasiswa yang belum tentu lulus sudah pakai mobil Mercy. Artinya apa? Rizki itu nggak karena pinter. Kalau rizki itu karena kerjanya yang lama, tukang kopi di pinggir jalan itu 24 jam bukanya itu. Tukang kopi, tukang apalagi bubur ayam itu, bubur kacang hijau di pinggir jalan itu 24 jam buka. Biasa-biasa saja. Restoran yang bukanya cuma 8 jam malah lebih kaya-kaya. Walhasil apa? Kita itu dalam berikhtiar sudah dikasih gambaran oleh Allah melalui Siti Hajar. Siti dari kata Sayyidati katanya ini, karena masuk ke tempat kita susah ngomong Sayyidati jadi Siti. Makanya orang kampung saya, orang Jawa Tengah itu, orang Cilacap itu Siti Hawa, Siti Hajar, Siti Fatimah, Siti itu Siti semua itu. Padahal dari kata Sayyidati katanya, pimpinan perempuan kita, karena susah ngomong Sayyidati jadi akhirnya Siti katanya. Sudah dikasih gambaran oleh Allah melalui Sayyidati Hajar, Siti Hajar, bahwa ikhtiarnya di sana, ketemunya di sini. Maka kita itu dalam berusaha jangan pernah risau masalah gaji, jangan pernah iri masalah pendapatan. Kalau orang yang iri masalah pendapatan, hakikatnya orang itu adalah tidak percaya terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Kok saya dapatnya sekian, ini dapatnya sekian. Yakin kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan dari tempat yang kita tuju, yang kita kerja, Allah akan memberikan tempat dari jalan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan jamaah sholat duhur Masjid Nurul Barokah, wabil khusus Ustadz Jaya, yang insya Allah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Sehat bapak-bapak? Kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau merenungkan betapa banyaknya orang yang sedang berbaring di rumah sakit. Kita baru akan mensyukuri nikmat panjang umur kalau kita mau merenungkan betapa banyaknya orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita mau membaca sejarah atau kita sudah pernah pergi ke Mekah Madinah. Betapa jauhnya cara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya orang yang hidup bersama Rasulullah tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Lahab itu tahu Rasulullah, Pak D saja, Pak D bahasa Jawanya itu Pak D-nya Rasulullah, tidak diberi hidayah iman Islam. Kita yang jauh dari waktu, jauh dari tempat, alhamdulillah Allah memberikan hidayah iman Islam kepada kita. Kita mohon kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, berilah kami hidup dalam keadaan beriman. Kami mohon meninggal dalam keadaan beriman dan masuk surga bersama-sama dengan iman.
Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, kita pun wajib bersyukur karena selama 2 tahun ini kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat dempetan seperti sekarang ini, dan ini sudah dibuka kembali. Dulu ada orang yang suka marah, teriak, kenapa masjid ditutup, kenapa sholat berjarak. Kalau sekarang orang yang teriak kok tidak ke masjid, orang yang dulu teriak-teriak masjidnya ditutup sekarang tidak ke masjid, berarti itu omdo itu. Apa itu omdo? Omong doang. Buktinya masjidnya dibuka tetap aja nggak ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pula saudara kita yang sekarang mendapatkan panggilan dari Allah untuk menunaikan ibadah haji, sebagian sudah berangkat. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdiri di atas Jabal Abi Qubais. Pada saat di atas Jabal Abi Qubais, Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk mengundang kita semua. Undangannya itu diabadikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ibrahim, undanglah, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dulu Nabiullah Ibrahim mempertanyakan, tidak seperti sekarang ceramah di sini bisa seluruh Indonesia mendengar. Kurang lebih 5.500 tahun yang lalu belum ada teknologi, Nabiullah Ibrahim diperintah untuk mengundang semua manusia yang ada di dunia ini. Kata Nabiullah Ibrahim, bagaimana suara saya yang terbatas ini akan sampai ke semua manusia yang ada di dunia? Kata Allah, wahai Ibrahim, tugasmu hanya menyeru, hanya mengundang. Yang menyampaikan undanganmu kepada manusia adalah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama itu sepakat, siapapun orangnya yang tahu haji itu wajib, berarti orang itu telah mendapatkan undangannya Nabiullah Ibrahim. Berarti ada orang yang salah kaprah. Kadang orang ditanya, Pak, kok belum haji, belum dapat undangan? Padahal sudah, buktinya tahu kalau haji itu wajib. Jadi siapapun yang tahu haji itu wajib berarti sudah diundang. Namanya diundang itu diibaratkan kita diundang sama saudara kita, teman kita ada yang hajatan. Kadang kita menerima undangan dari umpama Pak Fulan, sudah terima undangan, tapi mau mendatangi itu ternyata jauh ya, rumahnya jauh, acaranya jauh, saya nggak punya duit. Sama dengan orang yang tahu haji itu wajib, tapi karena haji itu harus ke Mekah, ekonominya nggak ada. Sama dengan seperti itu. Ada pula yang menerima undangan, saya senang tahu diundang oleh Fulan, saya punya duit, cuma kesehatan saya tidak memungkinkan. Sama orang yang tahu haji itu wajib, ongkosnya ada, tapi kesehatannya tidak memungkinkan. Ada pula orang yang langsung mengabaikan, saya diundang sama Fulan, tapi saya tidak datang. Nah, undangan haji juga seperti itu. Ada di antara kita yang memang tidak bisa ke sana karena tempatnya jauh, atau karena kondisi keuangannya, kesehatannya tidak memungkinkan, atau memang langsung mengabaikannya. Bagaimana dengan kita? Maka ucapan yang sangat dianjurkan atau disunahkan pada saat kita menunaikan ibadah haji adalah kita mengakui bahwa kita datang untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bareng-bareng, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalak. Ucapan yang diajarkan adalah kita mengakui bahwa kita ke sana itu diundang. Kapan undangannya? 5.500 tahun yang lalu dan diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ibadah haji itu ibadah yang ada penekanannya untuk Allah. Ibadah yang lain tidak. Walaupun kita tahu ibadah yang tidak karena Allah itu tidak diterima, tapi tidak termaktub. Ibadah haji termaktub. Pertama, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah lah. Pertama itu dikasih penekanan untuk Allah lah. Bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sholat kalau tidak karena Allah tidak diterima, tapi tidak ada penekanan sholat itu untuk Allah. Kita tahu puasa kalau tidak karena Allah tidak diterima, tapi tidak ada penekanan untuk Allah. Zakat pun hanya ita'u zakah. Tapi haji ada penekanan di awal, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah lu pergi haji. Ternyata di ayat yang lain juga ditekankan di terakhir, wa timmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh kalian untuk siapa? Lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak filosofis haji yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita. Yang pertama ada tawaf ifadah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Kita hidup itu tidak lepas dari 7 hari. Pokoknya kita itu akhirnya nanti kalau nggak hari Senin ya Selasa, ya Rebo, ya Kamis, ya Jumat, ya Sabtu, ya Minggu. Tidak ada yang lewat dari 7 hari itu. Artinya apa? Mari kita konsentrasi di hari-hari. Setiap hari dari awal sampai akhir hari, usahakan kita semua aktivitas kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min amalin yatasawwaru bi suratin min a'malid dunya fayashuruna bil a'malil akhirah bi husni niyah. Betapa banyaknya perbuatan yang kelihatannya karena duniawi, karena hanya mendapatkan harta saja, dunia saja, tapi di samping akan mendapatkan harta, mendapatkan dunia, juga dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita niatkan aktivitas kita semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja keluar rumah, kita niatkan mencari rizki untuk bekal beribadah, untuk memberikan nafkah keluarga kita. Dari keluar rumah sampai kita kembali ke rumah dicatat fi sabilillah, orang yang sedang jalan di jalan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita berangkat itu tanamkan niat. Kalau memang lupa di awal berangkat kita tentang niat, ya kita berhenti sejenak atau kita dalam perjalanan niat. Agar apa? Aktivitas kita di hari Senin sampai ketemu Senin lagi semuanya dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada sa'i. Kita bisa ambil pelajaran dari sa'i bagaimana jarak antara sumur Zam-Zam dengan Safa Marwah, ya kurang lebih 100 meter lah. Siti Hajar itu mencari dari Safa Marwah air sampai 7 kali putaran atau 7 kali jalan, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, sampai terakhirnya di Marwah. Satu perjalanan itu Safa ke Marwah kurang lebih 500 meter untuk mendapatkan air. Ternyata Allah tidak memberikan air baina Safa wal Marwah.
Allah tidak memberikan air di antara Safa dan Marwah, tapi Allah memberikan air di tempat Ismail bayi diletakkan di pojokan di pojokan Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Berapa meter di pojokan kalau ini Hajar Aswad ke sana lurusnya? Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 20 meter, wallahu alam. Ternyata Allah memberikan air itu tidak dari Safa Marwah, tapi dari tempat Siti Hajar meletakkan bayinya bernama Ismail kecil. Artinya apa ini yang bisa kita ambil pelajaran? Dalam hidup itu yang penting itu ikhtiar. Yang penting kita berusaha. Masalah rizki Allah yang akan menentukan. Wong rizki kadang itu dicari dari subuh nggak dapet, yang kerjanya datangnya siang malah dapatnya lebih banyak. Rahmat Allah berupa rizki itu kalau kita lihat itu benar-benar rizki itu rahmat Allah yang tidak bisa dinalar-nalarkan itu. Coba kalau rizki itu karena soleh, kalau nikmat rizki itu karena soleh, tentu yang kaya-kaya itu kiai-kiai di kampung-kampung. Bener kan kiai di kampung itu soleh-solehnya nggak pernah kenal medsos itu, nggak pernah ngelihat HP. Kiai kampung itu TV aja nggak mau kok, apalagi medsos. Ngeliatin share-sharean dari temennya yang isinya hibah atau provokator, nggak pernah. Tapi ternyata ya banyak di kampung ya pas-pasan. Berarti apa? Rizki bukan karena soleh. Kalau rizki itu karena pinter, dosen-dosen itu pinter-pinter itu karena minimal S2. Banyak dosen naik motor, justru mahasiswa yang belum tentu lulus sudah pakai mobil Mercy. Artinya apa? Rizki itu nggak karena pinter. Kalau rizki itu karena kerjanya yang lama, tukang kopi di pinggir jalan itu 24 jam bukanya itu. Tukang kopi, tukang apalagi bubur ayam itu, bubur kacang hijau di pinggir jalan itu 24 jam buka. Biasa-biasa saja. Restoran yang bukanya cuma 8 jam malah lebih kaya-kaya. Walhasil apa? Kita itu dalam berikhtiar sudah dikasih gambaran oleh Allah melalui Siti Hajar. Siti dari kata Sayyidati katanya ini, karena masuk ke tempat kita susah ngomong Sayyidati jadi Siti. Makanya orang kampung saya, orang Jawa Tengah itu, orang Cilacap itu Siti Hawa, Siti Hajar, Siti Fatimah, Siti itu Siti semua itu. Padahal dari kata Sayyidati katanya, pimpinan perempuan kita, karena susah ngomong Sayyidati jadi akhirnya Siti katanya. Sudah dikasih gambaran oleh Allah melalui Sayyidati Hajar, Siti Hajar, bahwa ikhtiarnya di sana, ketemunya di sini. Maka kita itu dalam berusaha jangan pernah risau masalah gaji, jangan pernah iri masalah pendapatan. Kalau orang yang iri masalah pendapatan, hakikatnya orang itu adalah tidak percaya terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Kok saya dapatnya sekian, ini dapatnya sekian. Yakin kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan dari tempat yang kita tuju, yang kita kerja, Allah akan memberikan tempat dari jalan yang lainnya. Contohnya Siti Hajar nyarinya di sono jauh loh Pak. Yang udah pernah haji, pernah umroh kan tahu Safa Marwah. Ininya di sini loh. Jauh, adanya di sini airnya loh. Enggak ada yang dicari, padahal sampai 7 kali loh. Seorang perempuan jalan lari 500 meter kali 3. Kalau sekarang enak AC. Dulu kayak apa itu? Panas. Allah ngasihnya dari tempat yang lain. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita wukuf di Arafah. Kelak kita pun akan wukuf. Wukuf itu artinya berhenti. Kapan kita wukuf? Kapan kita berhenti? Kelak pada saat Allah telah memanggil kita. Maka pada saat kita masih bisa bergerak, jangan pernah ngomong lelah dalam masalah pergerakan. Jangan pernah mengeluh lelah dalam berjuang, karena saatnya nanti akan berhenti selama-lamanya. Lah kalau pikir-pikir lelah,
umpama ngeluh, ternyata nggak bergerak juga, lelah juga. Betul nggak? Coba kemarin WFH terus kuliah apa? Saya di kampus kebetulan ya. Kuliahnya WFH terus jenuh juga. 2 tahun nih, 4 semester nggak kenal mahasiswanya. Lelah juga ternyata. Hanya ngadepin laptop lulu. Berhenti juga lelah. Yang di masjid nggak pernah ada jamaahnya juga lelah. Jadi lelah itu bukan solusi. Tapi kita harus senantiasa bergerak, senantiasa berbuat, senantiasa berjuang, karena kelak kita pasti akan berhenti selama-lamanya. Mumpung masih dikasih kesempatan bergerak. Al-harokah barokah. Ayo bareng-bareng. Al-harokah barokah. Orang yang aktif pasti hidupnya berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang aktif, banyak teman, banyak aktivitas, pasti banyak atau bertambah kebaikan. Maka pada saat haji kita diajarkan oleh ibadah haji bahwa saatnya kelak kita pun akan wukuf, kita pun akan berhenti. Maka pada saat kita masih hidup, ayo kita berjuang, kita berbuat sesuatu agar kelak pada saat kita telah wukuf, telah berhenti, ada sesuatu yang dikenang oleh generasi setelah kita tentang keberadaan kita. Waladat ummuka ya ibna adam baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururo. Ingat wahai manusia, pada saat kalian dilahirkan ke dunia ini kalian dalam keadaan menangis, tapi tangisan kita semua justru membuat orang lain tersenyum bahagia. Coba orang tua kita, ibu kita yang melahirkan antara hidup dan mati, sakitnya itu. Kita, bapak kita gelisah, tapi pada saat mendengar kita lahir dan menangis, orang tua kita yang sakit langsung tersenyum. Tangisan kita pun bisa membuat orang tersenyum. Coba sekali-kali umpama ada berita orang melahirkan bayinya tidak nangis, langsung ketawa, kira-kira ibunya tersenyum nggak? Iya kan? Jebrol, wah, ibunya malah takut kan? Jebrol, ibunya langsung senyum itu. Yang sakitnya antara hidup dan mati itu langsung tersenyum. Kitalah yang punya anak, istri kita melahirkan sakit, tapi dengar dari luar ruangan lagi nungguin, nangis, kita tersenyum. Hebatnya kita, hebatnya manusia, tangisannya pun bisa membuat orang lain tersenyum. Fajhat li nafsik antakuna idza bakau fi yaumim mautika dhahikam masruru. Kita setelah dewasa diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, berjuang dong, berikhtiar dong, berbuat sesuatu dong, agar jangan sampai kematian kita sama seperti kelahiran kita. Kita lahir dalam keadaan menangis, yang lain tersenyum bahagia. Jangan sampai kita meninggalnya menangis, yang lain tersenyum bahagia. Siapa meninggal? Fulan, alhamdulillah. Kenapa nggak dari kemarin ya? Harus berusaha kita. Oke bro, wah bahasa sekarangnya ya. Dulu saya lahir menangis, kalian tersenyum bahagia. Kelak saya meninggal tersenyum, kalian akan menangis karena ditinggalkan oleh saya. Itu baru akan terjadi kalau hidup kita itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak bisa seperti itu. Paling innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paling kasihan. Kita lihat posisi kita sekarang, kan kita bisa ngelihat kita itu orang penting atau enggak, bisa dilihat sekarang. Kalau rapat itu, rapat udah jam 8 ini, kok belum dimulai? Nunggu si Fulan. Oh si Fulan belum datang? Belum. Oh berarti si Fulan itu orang penting. Rapat udah jam 8 nih, dimulai, si Fulan belum datang. Udah nggak apa-apa, nanti sambil lewat aja. Berarti si Fulan itu orang biasa-biasa saja. Yang repot, ayo cepet mulai.
putuskan, mumpung fulan belum datang. Wah, itu berarti si fulan orang yang tidak dikehendaki kehadirannya. Lah kehadiran kita di dunia ini kira-kira kalau kelak kita meninggal, apa yang dikenang orang, apa yang dikenang teman kita, apa yang dikenang saudara kita, tetangga kita, tentang kita. Sekarang kita berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita tidak hidup sejaman dengan beliau, tapi kita tahu, kita yakin perjuangannya beliau. Ada Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Gedung Sudirman, sampai bulu tangkis ada Piala Sudirman. Kita tidak hidup sezaman dengan beliau, tapi kita tahu kalau dulu ada beliau orang hebat. Pertanyaannya, kalau kita meninggal, itu teman kita ngomong apa tentang kita? Jangankan teman kita, wong kadang kita sama leluhur kita aja lupa. Coba aja sekarang kita masing-masing dalam pikiran kita, saya bin ini, bapak saya bin ini, kakek saya bin ini, buyut saya bin ini, buyutnya lagi bin ini. Sampai berapa kita kebanyakan? Kalau anak-anak mahasiswa itu sama kakeknya aja pada lupa. Kenapa pada lupa? Karena kakek-kakeknya, buyutnya tidak meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang. Tapi umat Islam tahu semuanya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i itu hidup di dunia hanya 54 tahun. Kalau PNS, ASN itu belum pensiun, 54 tahun meninggal. Jaraknya dengan kita 1239 tahun. Tapi semua umat Islam kenal beliau. Kenapa? Karena ada kemanfaatannya. Mari sebelum wukuf, apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan agar kelak kita dikenang kebaikannya oleh sesama, oleh generasi-generasi sudah kita. Kalau di antara kita ada yang pernah ziarah ke makam Sunan Ampel, itu ada makamnya Ki Soleh, itu sampai 9, Ki Soleh, Ki Soleh, Ki Soleh, Ki Soleh, Ki Soleh 1, Soleh 2. Dalam sejarah konon Ki Soleh itu marbot masjid zamannya Sunan Ampel. Allah kasih kemuliaan, Allah kasih karomah, meninggal hidup sampai 9 kali. Itu marbot masjid itu. Walhasil, kalau kita ingin manfaat, jangan pernah berpikir saya harus jadi ini dulu, nanti saya berbuat ini. Kan kebanyakan orang berpikir, kalau saya jadi ini, saya akan begini. Kalau saya jadi begini, saya akan begini. Sekarang dibalik, saya akan begini, kelak cita-cita saya ini akan terkabul. Apalagi kalau politisi kan, kalau saya jadi, saya akan sodakoh. Jangan sodakoh dulu, nanti jadi, kan seperti itu kan. Nah, itu berkaitan dengan haji hukum. Kalau kita karena satu hal belum bisa menjalankan ibadah haji, ya minimal kurban lah, sunnah muakkad. Kalau kita keluarga dan kita mampu, maka namanya sunnah kifayah. Kalau keluarga berlima, 1 istri, 3 anak, ya minimal 1 ekor kambing. Kalau belum bisa, 5-5-nya kurban. Jadi digilir, tahun ini buat bapaknya, tahun besok buat emaknya, tahun besok buat anak pertama, dan lain sebagainya. Syukur-syukur sih semuanya, syukur-syukur. Ada paradigma yang biasa saya dengar, kalau sudah kurban sekali ya sudah, tidak kurban lagi. Itu paradigma yang keliru, karena hakikat kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekali atau 2 kali. Karena ada orang yang berpikiran karena kurban itu nanti kan buat kendaraan di akhirat. Nanti kalau kendaraannya banyak bingung katanya. Itu kan bahasa majazi. Bahasa majaz yang tidak kita naik kuda, naik kambing, tidak kita naik sapi. Ada pula yang kemarin itu saya baru ngisi di Purbalingga itu, ada tidak mau patungan sapi itu katanya, takut nanti desek-desekan di akhirat. Masalah itu kan paradigma yang harus kita rubah. Jadi kurban itu hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Jangan pernah putus asa. Bagi kita umpama
yang dari mana jalannya haji. Jangan pernah putus asa. Bagi kita yang umpama nabung kok nggak sampai-sampai, haji itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang miskin bisa haji, banyak orang kaya nggak haji-haji. Banyak orang yang tidak pejabat, tidak punya jabatan haji, yang punya jabatan malah nggak haji-haji. Maka tetap optimis, senantiasa berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang biasa saya baca untuk bisa dimudahkan untuk ke Mekah Madinah. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'addam wa rasulikal mukarram fi hadal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, kami mohon rizki untuk bisa ziarah ke Baitullah yang Engkau agungkan dan Rasulullah yang Engkau muliakan di tahun ini setiap tahun dalam keadaan baik. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa menunaikan ibadah haji atau minimal bisa menjalankan ibadah umroh. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Gak ada, alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, mari kita mumpung sudah dibolehkan ke masjid, mumpung sudah dibolehkan beribadah, kita ikhtiarilah, kita niatkanlah setiap saat kita bisa sholat berjamaah. Minimal ya jangan pernah satu hari itu kosong tidak berjamaah. Langkah kita ke masjid, satu langkah berpahala, satu langkah mengurangi dosa. Jadi semakin banyak langkah, semakin banyak pahala, semakin banyak dosa yang dikurangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita di masjid itu bernilai ibadah, dengan catatan kita duduk niat nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Silaturahim kita di masjid, ketemu orang, senyum, mengucapkan salam, salaman, semuanya ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.